Tes 1, 2, 3. Oh, belum on. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang mempunyai tingkat perokok aktif yang sangat tinggi. Perokok laki-laki di Indonesia itu tertinggi nomor 3 di dunia setelah India dan Cina. Prevalensi perokok di kalangan anak-anak usia 10-18 tahun meningkat 7,2% pada tahun 2013 menjadi 9,1 tahun 2018. Berdasarkan atas riskesdas yang sudah dilakukan. Data perokok elektronik juga meningkat drastis dari 1,2% tahun 2019 menjadi 10,9% 2018. Ini membuat kita semua menjadi prihatin karena rokok di Indonesia menjadi salah satu yang paling aktif untuk dilakukan dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita sekali lagi saya sampaikan menjadi urutan nomor 3 di dunia konsumsi rokok. Pada tahun 2020, WHO melaporkan bahwa penggunaan tembakau membunuh lebih dari 8 juta orang setiap tahun yang terdiri dari 7 juta orang pengguna aktif tembakau. Sedangkan 1,2 juta lagi merupakan perokok pasif. Jadi tidak saja yang merokok, tetapi perokok pasif yang ada di sekelilingnya yang menghirup asap rokoknya ikut terimbas kematian akibat tembakau tersebut. Selain itu, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh penggunaan tembakau atau rokok sangat besar. Berdasarkan data dari 152 negara tahun 2018 menunjukkan bahwa setiap tahun total biaya ekonomi dari kegiatan merokok atau pengeluaran kesehatan dan kerugian produktivitas adalah sebesar 1.436 miliar dolar atau sebesar 20,638 triliun rupiah. Setara dengan 1,8% dari produk nasional bruto tahunan di dunia. Di Indonesia, kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan tembakau juga sangat besar, yaitu sebesar 4,9 juta jumlah kasus penyakit, 200.000 lebih kematian berhubungan dengan tembakau dari survei yang diselenggarakan pada tahun 2017. Kondisi global menunjukkan bahwa sekitar 7,1 penyebab kematian dunia adalah penyakit tidak menular yang membunuh 36 juta per tahun. Ini berdasarkan dari data WHO tahun 2018. Di Indonesia berdasarkan faktor resiko penyebab kematian antara lain adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi 28%, merokok 17,3%, diet tidak sehat 16,4%, gula darah tinggi 15,2%, obesitas 10,9 dan kurang aktivitas fisik 1,4. Jadi kalau kita lihat merokok menyumbang angka nomor 2 penyebab kematian dan morbiditas setelah hipertensi, di atas diabetes, di atas obesitas. Merokok merupakan salah satu resiko kedua terbesar penyebab kematian tersebut, sehingga banyak penyakit tidak menular yang berhubungan erat dengan merokok seperti kanker, penyakit jantung, penyakit pernafasan, penyakit paru obstruktif kronis, stroke, dan penyakit pembuluh darah, serta penyakit yang berhubungan dengan kanker lainnya. Pemerintah
menerapkan strategi bahwa pengendalian produk rokok dan produk tembakau lainnya dilakukan secara komprehensif, kolaboratif, mementingkan generasi muda untuk sebagai investasi masa depan bangsa. Sehingga peringatan kesehatan bergambar pada kemasan rokok, perluasan kawasan tanpa rokok, pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship, kampanye dan edukasi kesehatan, menaikkan cukai harga rokok, serta upaya berhenti merokok telah kita lakukan secara bersama-sama. Pemerintah berupaya memastikan seluruh masyarakat untuk memiliki akses berhenti merokok melalui layanan konseling berhenti merokok, melalui telepon quitline.ina, dan klinis berhenti merokok melalui di FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama. Komitmen berhenti merokok merupakan perubahan perilaku individu yang membawa dampak negatif pada orang di sekitarnya. Untuk itu dukungan sosial, dukungan teman, keluarga, tenaga kesehatan diperlukan bagi para perokok untuk berkomitmen berhenti merokok. Tekad dan layanan berhenti merokok yang kuat akan meningkatkan kesehatan, menyelamatkan nyawa, menghemat biaya beban negara, serta penyakit penyerta pada kelompok orang yang melakukan kegiatan merokok tersebut. Termasuk juga diantaranya adalah COVID-19. Data menunjukkan bahwa apabila terkena COVID-19, maka penderita merokok yang mempunyai kebiasaan merokok mempunyai tingkat kematian yang lebih besar dibandingkan dengan penderita yang tidak merokok. Pada tanggal 31 Mei, pemerintah maupun mitra secara global memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Tema Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun ini adalah Commit to Quit. Di Indonesia berarti berani berhenti merokok apapun jenisnya. Baik itu rokok konvensional maupun rokok yang lebih modern lagi. Menjadi pilihan utama dalam peringatan Hari Bebas Tanpa Tembakau Sedunia tahun ini. Ini sangat relevan dengan situasi Indonesia yang mempunyai korelasi dengan meningkatnya konsumsi merokok di kalangan anak dan remaja. Tahun ini kami mengajak seluruh lapisan masyarakat mendukung gerakan berhenti merokok dengan target meraih 5 juta orang perokok berkomitmen berhenti merokok apapun jenisnya. Dengan berhenti merokok 5 juta, berarti kita bisa menghemat pembiayaan negara, berarti kita bisa menyelamatkan berbagai macam sumber penyakit yang berkaitan dengan merokok, dan menyelamatkan orang-orang di sekitar yang merokok tersebut. Tema ini akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan terus-menerus melakukan advokasi kebijaksanaan kawasan tanpa rokok, memberdayakan perokok agar berhasil dalam upaya berhenti merokok. Oleh karena itu, berhenti merokok akan menurunkan resiko penyakit tidak menular. Kampanye berhenti merokok sangat sejalan dengan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS dalam rangka mempercepat dan mensinergiskan tindakan dan upaya promotif dan preventif guna hidup sehat dengan produktivitas yang meningkat serta penurunan biaya pembiayaan kesehatan akibat penyakit, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mewujudkan generasi sehat yang unggul. Selamat Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2021. Salam sehat, sehat Indonesia. Terima kasih. Intan, silakan. Selamat sore Pak Wamenkes dan Bu. Selamat sore. Ya, saya ingin tanya Pak, ini tadi kan Bapak sampaikan kalau ada target penurunan untuk yang berhenti merokok sampai 5 juta begitu ya. Nah, itu sekarang upaya apa saja yang sudah dilakukan dan mungkin tadi disampaikan untuk yang di FKTP, apakah itu layanan konsultasi sudah tersedia di semua FKTP? Dan apakah juga ada evaluasi soal yang sudah berjalan saat ini? Dan mungkin bagi masyarakat, bagaimana caranya untuk bisa mengakses layanan ini?
Dan apakah juga dipastikan ada pendampingan sampai benar-benar orang tersebut berhenti merokok begitu. Nah, yang kedua Pak, untuk aturan terkait rokok elektrik, saat ini kan belum ada aturan yang tegas ya soal pembatasan penggunaan rokok elektrik ini, dan mungkin juga penggunanya semakin besar di masyarakat yang usia muda. Ini bagaimana ya Pak ya untuk update dari penerbitan atau mungkin aturan terkait rokok elektrik ini? Terima kasih Pak, itu saja. Ya, terima kasih Intan. Jadi dalam mengejar target untuk bisa kita mencapai 5 juta orang yang berhenti merokok, kita melakukan berbagai tindakan promotif kepada masyarakat. Salah satunya adalah melakukan larangan untuk iklan merokok. Kemudian kita melakukan berbagai macam insentif untuk kegiatan yang anti rokok. Kemudian kita juga menyertakan ke LSM untuk bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dalam upaya untuk melakukan kegiatan promotif berhenti merokok. Dan kegiatan dilakukan di FKTP, ada namanya klinik berhenti merokok di FKTP, dan klinik berhenti merokok di FKTP tersebut sangat membantu untuk para mereka yang sudah merokok dan ingin berhenti merokok. Apakah ada jaminan mereka akan berhenti merokok? Dengan mereka sudah datang ke tempat FKTP dengan klinik merokok tersebut saja, itu sudah menunjukkan niat mereka untuk diharapkan dengan konsultasi dan konseling yang bertahap, kemudian berkala, mereka akan bisa berhenti merokok. Kita tahu tidak mudah untuk berhenti merokok, tetapi diharapkan dengan kerjasama dan aktivitas yang berkala tersebut di tingkat FKTP, di tingkat primer, di mana berdekatan dengan masyarakat, maka kegiatan berhenti merokok tersebut bisa terlaksana dengan baik. Kemudian mengenai rokok elektrik yang tadi sudah ditanyakan, apakah ada regulasinya? Sebenarnya apapun jenis rokoknya, tadi saya sampaikan bahwa apakah itu rokoknya rokok konvensional maupun rokok elektrik, itu termasuk salah satu upaya yang kita kerjakan, karena rokok elektrik sama berbahayanya dan sama efeknya untuk menurunkan derajat kesehatan di samping rokok tembakau biasa. Cukup Mbak Intan. Terima kasih. Oke. Tanya lagi nggak Pak? Kenapa? Ini Pak, saya mau tanya, kalau layanan untuk yang di FKTP itu apa saja ya? Apakah termasuk layanan psikososial begitu penjabarannya? Ya, layanan di dalam FKTP itu ada layanan psikososial, edukasi, kemudian konsultasi, kemudian beberapa tahap yang sudah kita susun dalam panduan bagaimana caranya berhenti merokok, mengalihkan dengan kegiatan-kegiatan positif dan sebagainya. Itu ada serangkaian panduan di FKTP untuk melakukan berhenti merokok. Baik, terima kasih Pak Wamen, Mbak Intan, cukup ya. Kemudian kita berikan kesempatan kepada Mas Fazar dari Antara. Silakan Mas Fazar. Ya Pak, selamat sore Pak. Selamat sore. Izin Pak, izin bertanya, di setiap daerah, ada kan sejumlah daerah terkait perda merokok ya Pak, tapi belum optimal. Bagaimana sikap dari kementerian menyikapi hal ini? Jadi memang ada beberapa yang melakukan kegiatan, masih memberlakukan kegiatan untuk memberikan kesempatan untuk rokok itu berpartisipasi dalam sponsorship. Tapi kita di Kementerian Kesehatan itu terus menggalakkan kepada para pemangku jabatan, pemangku pimpinan di daerah untuk menghentikan promosi-promosi yang berkaitan dengan rokok. Baik, terima kasih Pak Wamen, Mas Fajar, cukup ya. Kemudian kita beri kesempatan kepada Mbak Rini Hairani dari RRI. Kami persilahkan Mbak Rini. Ya, selamat sore Pak Wamenkes, Rini dari RRI Pak. Selamat sore. Pak, Pak, saya lebih mau menanyakan mengenai bagaimana sih Pak pemerintah dalam segi pengawasan untuk mencegah peningkatan terjadinya perokok pada anak Pak. Karena kan sebelumnya juga Bapak mengatakan bahwa lebih perbandingan itu hampir 1 dari 10 anak di Indonesia itu merokok. Bagaimana pengawasannya, kemudian sosialisasinya seperti apa sih Pak? Apalagi saat ini kan juga di tengah pandemi banyak juga anak yang akhirnya lari ke rokok karena nongkrong-nongkrong meskipun juga pandemi, terus mereka juga nggak sekolah, akhirnya banyak kesempatan mereka untuk mencoba-coba rokok. Itu seperti apa sih Pak? Terima kasih Pak. Ya, secara insiden memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa kasus yang mereka merokok karena pergaulan dengan teman-temannya. Tapi edukasi komprehensif yang kita lakukan kepada keluarga dan terutama adalah kepada orang tua untuk mencontohkan tidak merokok. Itu merupakan salah satu bagian yang paling efektif
untuk memperlihatkan kepada anak bahwa orang tuanya tidak merokok, dan itu adalah salah satu contoh yang baik untuk supaya anaknya tidak masuk ke pergaulan merokok. Merokok tidak saja merupakan jembatan untuk penyakit menular, tetapi merokok itu kadang-kadang juga merupakan jembatan untuk masuk ke dalam kegiatan pemakaian narkoba. Sehingga kita harapkan dengan pengertian-pengertian seperti itu yang dilakukan berkala, intensif oleh promosi kesehatan di Kementerian Kesehatan dan LSM serta masyarakat luas, maka kita bisa melakukan intervensi terutama kepada anak-anak, mencontohkan bahwa merokok itu bisa berakibat yang tidak baik untuk mereka. Melakukan pengawasan kepada anak-anak memang kita serahkan kepada orang tua, tetapi kita melakukan kegiatan promotif untuk memberikan contoh yang baik serta edukasi kepada orang tua. Salah satunya adalah dengan melarang iklan merokok di televisi. Itu juga salah satu yang kita lakukan, bahwa tidak ada iklan orang merokok yang diiklankan di televisi. Baik, terima kasih Pak Wamen. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Mbak Melani Putri dari CNN. Kami persilahkan Mbak Melani. Halo, saya Melani dari CNN. Izin tadi Pak bertanya soal layanan berhenti merokok di FKTP itu apakah berbayar, terus apa setiap FKTP punya layanan ini Pak? Terima kasih. Ya, sebenarnya layanan di FKTP itu sebenarnya layanan gratis ya, layanan gratis yang tidak dipungut biaya. Memang tidak semua FKTP di seluruh Indonesia mempunyai klinik merokok, tetapi kita upayakan makin lama makin banyak FKTP yang mempunyai klinik berhenti merokok ini. Tetapi semuanya tidak dipungut biaya, datang saja ke FKTP, kemudian nanti akan diberikan edukasi dan coaching untuk bisa berhenti merokok. Baik, Pak Wamenkes, terima kasih atas paparannya dan juga penjelasannya kepada teman-teman media semuanya pada sore hari ini terkait dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia dengan topik Commit to Quit. Semoga informasi yang diberikan oleh Pak Wamenkes pada sore hari ini memberi manfaat kepada kita semua, dan kerjasama dengan teman-teman jurnalis bisa menggaungkan ini sebagai ajang promosi dan juga edukasi kepada masyarakat semua. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka kami sudahi acara ini dengan mengucapkan terima kasih kepada semua, khususnya kepada Pak narasumber dan juga kepada teman-teman jurnalis. Kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wamen, terima kasih.